Karena Allah sumber kekuatan positif, maka siapapun yang bersama Allah, hidupnya pasti positif. Dan semua yang negatif dalam hidup kita bukan dari Allah. Justru itu berasal dari ketiadaan Allah dalam diri kita. Bukan Allahnya tidak ada, bukan Allahnya pergi, tetapi keberadaannya tidak difungsikan oleh kita. Itu yang membuat kita mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemilik semesta raya, yang meliputi seluruh makhluknya tanpa batas, yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Dia tidak selalu mengikuti keinginan makhluknya, karena dia tahu yang terbaik bagi kita semua. Mari kita puji dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini dengan menghadirkan Allah, merasakan kehadirannya dalam diri kita, karena dia mewujud dalam diri kita sebagai daya dalam tubuh kita. Tanpa kehadirannya, tubuh ini tidak mungkin bisa fungsional. Tanpa kehadirannya, tubuh ini tidak mungkin bisa berwibawa, bertenaga. Oleh karenanya, mari kita rasakan kehadirannya, kita mohon ridhonya, kita mohon berkahnya. Semoga ilmu yang dialirkan olehnya melalui tangan-tangannya menjadi ilmu yang berkah, meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan kesadaran kita. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, ketenangan batin itu tidak mungkin diperoleh dengan cara menghindari masalah. Banyak orang yang lari dari masalah, lari dari tantangan, lari dari rintangan, dengan harapan mendapatkan ketenangan batin. Itu adalah kebodohan. Ketenangan batin itu justru hanya akan diperoleh oleh kita kalau kita punya keberanian untuk menghadapi semua masalah, semua rintangan, semua tantangan. Saya berulang kali menyampaikan bahwa semua yang ada di semesta ini adalah energi. Semua yang ada di semesta ini adalah frekuensi. Semua yang ada di semesta ini adalah vibrasi. Dan sepanjang kita hidup sampai hari ini, sebetulnya Allah itu berbicara lewat peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Cuman kita tidak bisa menangkap pesan-pesan dari setiap peristiwa yang didatangkan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Kalau semua yang di alam semesta ini adalah frekuensi,
vibrasi dan energi. Sedangkan diri kita juga adalah frekuensi, diri kita juga adalah vibrasi. Berarti sebetulnya diri kita dengan seluruh peristiwa di alam semesta ini bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Komunikasinya dengan bahasa energi, dengan bahasa rasa. Kita sudah tahu dan belajar dari teknologi, ternyata energi itu selalu membawa informasi. Ketika kita merasakan getaran di HP kita, itu pasti ada energi yang menggetarkan HP kita. Dan pasti di balik kedatangan energi itu ada informasi yang disampaikan kepada kita. Bisa pesan tertulis, bisa video, bisa apa saja. Tapi setiap energi itu selalu membawa informasi. Jadi sebetulnya informasi yang datang ke kita ini sepanjang hidup kita begitu banyak. Tetapi karena informasi itu dianggap oleh kita bukan informasi, sehingga kita tidak bisa menangkap apapun. Kalau kita berpikir sedikit saja tentang mekanisme kerja otak kita. Jadi otak ini disusun oleh sel-sel neuron namanya. Dan setiap satu sel neuron dengan sel neuron yang lain di jaringan otak kita ini itu bekerja dalam sistem elektronik yang sangat kompleks. Sekarang Bapak Ibu semua bisa mendengarkan kata-kata saya. Bahkan bisa menyerap, bisa memahami, bisa mencerna, bisa berpikir. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mekanisme otak kita kok bisa bekerja seperti itu? Sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa menjelaskan secara persis bagaimana mekanisme sel-sel neuron kita dalam jaringan elektronik yang sangat kompleks sehingga bisa menjelaskan itu semua. Tapi yang jelas, setiap ada informasi baru yang datang di otak kita, sebetulnya bukan untuk apa-apa, kecuali untuk meningkatkan keterampilan berpikir dari otak kita. Jadi otak kita itu terus-menerus oleh semesta dilatih supaya punya keterampilan berpikir. Hasil akhir dari belajar berpikir, otak kita akan sangat mudah dan cerdas untuk menyelesaikan masalah. Jadi demikian cinta kasih Allah yang luar biasa. Tetapi setiap ada informasi baru yang datang ke otak kita ini, malah justru kita abaikan, kita tolak. Bahkan kita tidak memikirkannya sama sekali. Itulah yang membuat otak kita tidak berkembang. Tidak berkembang keterampilan berpikirnya. Saya sering menyampaikan berkali-kali, setidak-tidaknya ada 6 keterampilan berpikir yang harus dimiliki oleh otak kita. Yang pertama adalah keterampilan untuk mengingat. Yang kedua adalah keterampilan untuk memahami. Yang ketiga keterampilan untuk menerapkan yang sudah dipahami itu. Yang keempat keterampilan untuk menganalisis. Yang kelima keterampilan untuk mengevaluasi. Dan yang keenam keterampilan untuk mensintesa. Sehingga pengetahuan yang datang kepada kita itu di-create, dibangun menjadi pengetahuan baru yang siap memberikan manfaat buat banyak orang. Itulah hasilnya seperti yang kita nikmati. Di hadapan saya ada laptop, ada gelas, ada mouse, ada lampu, ada infocus, ada kamera. Ini semua adalah produk-produk yang dihasilkan oleh mereka yang sudah bisa menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah. Kan ada masalah dulu. Kalau orang banyak, saya bicara di sini, ternyata suara saya tidak terdengar oleh orang banyak. Itu masalah. Orang yang kreatif kemudian menciptakan amplifier. Bagaimana suara saya yang kecil ini bisa dibesarkan sehingga setiap orang yang datang di sini bisa mendengarkan suara saya dengan jelas.
Dulu orang punya masalah, mau minum nggak ada wadahnya, lalu diciptakanlah gelas. Ini kan hasil karya cipta orang-orang yang berpikir. Dulu kalau ada kegiatan seperti ini tidak bisa direkam, tidak bisa didokumentasikan, kan itu masalah. Orang yang kreatif otaknya, ini ada masalah, bagus kayaknya kalau kegiatan-kegiatan itu didokumentasikan. Sehingga kita punya video, punya foto, lalu orang menciptakan kamera, menciptakan video. Itulah orang-orang yang kreatif. Ketika dia berhadapan dengan situasi dan masalah, otaknya langsung bekerja, bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Ada juga orang yang begitu banyak masalah, tetapi tidak ada keinginan untuk berkontribusi menyelesaikan masalah. Begitu banyak respon dari luar, stimulus dari luar, biasa-biasa saja. Tidak ada keinginan untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah itulah kelihatan ya orang itu. Keberadaan di alam semestanya kelihatan dari situ. Dia abai. Malah justru di alam semesta ini membuat onar, menciptakan keributan, menciptakan permusuhan. Yang lebih parah lagi, keributan dan permusuhan yang diciptakan atas nama kebenaran. Mana mungkin kebenaran mengarahkan seseorang menciptakan perpecahan, permusuhan, keributan, sakit hati, keonaran? Tidak mungkin. Karena Allah itu adalah sumber kekuatan positif. Karena Allah sumber kekuatan positif, maka siapapun yang bersama Allah, hidupnya pasti positif. Dan semua yang negatif dalam hidup kita bukan dari Allah. Justru itu berasal dari ketiadaan Allah dalam diri kita. Bukan Allahnya tidak ada, bukan Allahnya pergi, tetapi keberadaannya tidak difungsikan oleh kita. Itu yang membuat kita mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, hari ini saya akan memberikan topik kecil, tetapi kalau ini didalami dengan sungguh-sungguh, ini akan membuat kehidupan kita menjadi sangat luar biasa menakjubkan. Topik kita hari ini adalah meningkatkan kapasitas diri. Kalau berbicara tentang kapasitas, berarti meningkatkan ruang, meningkatkan kemampuan. Ya. Mobil bisa mengangkat 3 ton. Ternyata kemampuan mesinnya masih bisa mengangkat 6 ton. Maka kapasitas mobilnya diperbesar, karoserinya diluaskan. Itu namanya meningkatkan kapasitas. Sehingga daya tampungnya itu menjadi sangat besar. Kalau kita mau sedikit saja belajar dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah. Makanya hampir semua kita sepakat bahwa Allah itu adalah maha dalam segalanya. Maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha luas, maha gagah, ya, maha agung, maha besar. Tetapi pernah nggak kita berpikir sedikit saja, apa sih artinya maha itu? Coba belajar untuk merasakan, sehingga kata maha itu masuk ke dalam kolbu kita, bukan sekedar di otak kita. Saya beri contoh yang sederhana. Kalau saya punya paku yang 10 cm. Kemudian paku ini saya bakar sampai membara. Kemudian paku yang sedang membara itu saya ambil, saya masukkan ke air 1 gelas yang ada di depan saya ini. Kira-kira air ini terpengaruh gak oleh paku yang saya bakar tadi? Terpengaruh kan? Suhunya pasti akan naik. Kenapa? Karena di dalam paku itu ada energi.
Dan ketika ada perbedaan suhu, maka energi itu akan mengalir. Energi yang mengalir karena perbedaan suhu itu yang disebut dengan kalor. Jadi ketika kita memasukkan paku yang membara itu, maka paku akan melepaskan kalor. Energi yang dilepaskan oleh paku diterima oleh air. Karena air menerima energi, maka suhu air akan naik. Jadi air masih terpengaruh tuh oleh energi yang dilepaskan oleh paku. Kenapa? Karena air ini kapasitasnya masih terlalu kecil. Tapi paku yang sama tadi dipanaskan, kita masukkan pada 1 ember air. Pertanyaannya, apakah paku melepaskan energi? Tetap melepaskan. Tapi energi yang dilepaskan oleh paku itu nyaris tak terasa oleh air 1 ember. Karena kapasitas dia sudah lebih besar lagi. Nah sekarang sama pakunya, saya celupkan ke 1 bak air. Pertanyaannya, apakah paku melepaskan energi? Masih melepaskan. Apakah air yang di bak itu terpengaruh sehingga naik suhunya? Tidak. Itu baru 1 bak. Sekarang paku yang 1 dipanaskan tadi itu saya lemparkan ke Samudra Pasifik. Pertanyaannya, apakah paku melepaskan energi? Melepaskan. Apakah energi diterima oleh Samudra Pasifik? Diterima. Tetap diterima, nggak mungkin hilang. Karena energi tidak bisa dimusnahkan. Energi tidak bisa diciptakan. Tapi energi hanya berpindah saja. Tapi berpindahnya energi dari paku ke Samudra Pasifik sama sekali tidak membuat samudra jadi berubah. Jadi persoalannya dari eksperimen ini bukan seberapa besar energi yang dilepaskan oleh paku, tetapi seberapa luas ruang yang bisa menerima energi itu. Ruang yang sempit seperti air 1 gelas ini ternyata berubah dengan kehadiran energi itu. Tapi samudra yang luas tidak berubah sama sekali. Samudra yang luas itu, seluas-luasnya samudra tetap aja terbatas. Toh samudra bagian dari bumi, dan bumi dalam alam semesta yang tanpa batas ini hanya debu kecil aja yang mengapung-ngapung di alam semesta ini. Bahkan di galaksi Bima Sakti ini saja, yang kayak bumi ini diperkirakan ada 250 miliar buah yang kayak bumi, planet yang kayak gini. Jadi samudra dibandingkan dengan luasnya alam semesta gak ada apa-apa. Bahkan bumi aja hanya 1 titik kecil dalam samudra yang tanpa batas. Sekarang bayangkan, Allah mengatakan aku meliputi semesta raya tanpa batas. Jadi paku yang tadi panas itu dilepaskan ke samudra aja yang terbatas, samudra tidak apa-apa. Apalagi kalau dilepaskan pada sesuatu yang tanpa batas, yang nggak apa-apa. Orang lain marah, kalian marah. Sudah terjawab sekarang masalahnya. Sudah terjawab. Orang lain marah melepaskan energi. Energi yang dilepaskan masuk ke sini. Karena ruangnya sempit, terbakar. Paham sekarang? Ini saya ngajar pelan-pelan dulu ya. Secara saintifik supaya mengerti. Yang lulusan SD juga bisa. Gak usah S4. Jadi masalah kita itu sebetulnya masalah kapasitas. Karena ruangnya sempit, di ruang sempit apapun yang datang selalu terpengaruh. Sedangkan leluhur kita mengajarkan kepada kita ya harus bisa mati selagi hidup. Mati selagi hidup itu artinya kita hidup tapi kayak orang mati, tidak bereaksi. Kan
masalah besar kita itu bukan pada masalahnya. Masalah besar kita itu adalah reaksi kita terhadap masalah. Macet itu tidak ada masalah. Tapi ketika reaksi kita terhadap macet negatif, kan itu yang jadi masalah. Kepala jadi pusing, uring-uringan, marah-marah. Setelah itu juga tidak mengubah keadaan. Betul nggak? Karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Coba kita kendalikan pikiran kita, kendalikan emosi kita. Daripada kita terus-menerus dikendalikan oleh emosi, atau sekali-kali emosi dikendalikan oleh kita, sekali-kali. Ada orang marah, kita bereaksi, gak apa-apa. Reaksi spontan kita itu alami. Tapi jangan keterusan. Jangan keterusan. Kan masalah berikutnya itu karena keterusan. Karena emosi itu diberi energi oleh kita. Contoh, nih sederhana ya. Ada orang lain menyakiti kita. Orang lain menyakiti kita. Sakit hati? Oke. Berarti samudra atau gelas? Gelas, enak aja. Paling juga sendok. Ngaku gelas aja terlalu luas itu. Lanjut. Kenapa sakit hati? Pernah nggak kita mencari kenapa ya sakit hati? Pernah nggak nanya begitu? Nggak pernah, cuman sakit gitu. Cuma gitu aja. Tapi coba, kenapa sakit hati? Satu, karena kita punya harapan pada orang lain agar orang lain baik sama kita. Jadi penyebab sakit hati itu satu, harapan kita yang berlebihan terhadap orang lain. Satu. Dua, karena kita selama ini merasa punya kekuatan mengendalikan orang lain. Saat orang lain tidak bisa kita kendalikan, malah dia mengendalikan kita jadi sakit hati. Dua. Tiga, ya. Sebetulnya kemarahan dia tuh asalnya netral. Tapi dinilai oleh pikiran kita itu salah. Penilaian kita terhadap dia itu salah. Itu yang membuat kita sakit hati. Tiga. Yang keempat, sebetulnya energi kemarahan dia itu tidak apa-apa awalnya. Karena oleh kita diberi kekuatan, pikiran kita ngasih energi sama kemarahan dia atau puku. Tambah dahsyat dampaknya bagi kita. 4. Ini ada 20 nih semuanya. Kita itu terhadap yang begitu-begitu tuh abai. Tidak mau meneliti. Kenapa saya sakit hati? Coba bertanya. Sekarang timbul lagi pertanyaan, kalau masih mau berpikir, kenapa saya bisa menjawab 4? Karena saya mikir. Karena saya pernah sakit hati. Dan ternyata sakit hati itu gak enak. Dan saya mengatakan sakit hati berasal dari orang lain. Saya jadi bermusuhan dengan orang lain. Setelah saya teliti, ternyata sakit hati kesalahan saya sendiri. Kan mau dimasukkan hati atau tidak, itu kan urusan saya. Karena saya punya kuasa pada diri saya. Tapi saya tidak punya kuasa mengendalikan pikiran, tindakan, dan perasaan orang lain. Orang lain mau mikir kayak apa, mau bicara kayak apa, itu urusan dia dengan dirinya. Menjadi urusan dengan saya ketika reaksi saya terhadap itu negatif. Nah, ketika kita bereaksi negatif, kita tuh sedang memindahkan energi kepada orang lain. Energi dia semakin kuat. Paham? Oke.
Pelan-pelan ya ngajinya, biar masuk nanti, masuk. Sampai nanti keluar dari ruangan ini tahu, oh saya ini satu air di gelas aja belum tentu. Siapa tahu satu tetes air. Betul nggak? Makanya paku yang tadi itu kalau satu tetes air ngagolak. Betul nggak? Jadi kenapa suka gampang mendidih? Kenapa gampang marah? Kenapa gampang tersinggung? Kenapa reaksi kita selalu negatif? Masalahmu bukan masalahku. Ruangnya terlalu sempit. Sehingga cocok ya kalau hari ini kita belajar meningkatkan kapasitas diri. Yuk perhatikan saya. Pernah lihat balon? Pernah. Ada yang belum pernah lihat balon? Balon ditiup, berarti kepada balon dialirkan gas. Sehingga balon itu memiliki tekanan udara. Yes? Oke. Kemudian balon yang sudah ditiup itu oleh kita dipencet. Nah, bahasa fisikanya dikompresi, ditekan. Sehingga volumenya mengecil. Sedangkan jumlah udara di balon itu tetap, bukan? Kalau volumenya dikecilkan, berarti tekanan membesar. Saking besarnya tekanan di dalam, maka balon yang kita miliki ini gak kuat menahan tekanan. Maka udara yang ditekan itu pasti akan mencari jalan keluar. Terjadilah ledakan, dar. Ya, kan gitu. Meletus balon hijau, dar. Gimana meletus balon hijau? Dar. Itu. Jadi dar itu menceritakan suatu ledakan. Dan kenapa ledakan itu terjadi? Lagi-lagi, karena asalnya volumenya besar, disempitkan oleh kita. Sementara udara yang ada di balon tidak berkurang, tekanan membesar. Apalagi di tempat yang panas. Sudah disempitkan, suhu meningkat. Otomatis tekanan meningkat, permukaan balon tidak cukup untuk menahan lagi. Terjadilah dar, ledakan. Kembali lagi, suka ada yang meledak di ruangan ini? Saya malas nanya begini sebetulnya. Dari wajahnya ini semuanya ya wajah meledak semua sebetulnya. Ya. Jadi makanya dikaitkan dengan teori frekuensi tadi. Judul ini energi bukan? Energi. Lah kenapa kalian yang hadir di tempat ini hari ini dapat judulnya ini? Berarti satu frekuensi. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup itu, nggak ada. Kalau menggunakan teori frekuensi dan vibrasi itu semua itu menjadi nyambung, masuk akal. Jadi sekarang sadar, oh kenapa hari ini saya datang di sini dan kenapa judulnya adalah ini? Karena judul ini sefrekuensi dengan frekuensi saya. Paham ya? Oke. Kesadaran itu tumbuhkan supaya kita gampang menerima kebenarannya. Jadi ketika disempitkan ruangnya pasti akan meledak. Ini kaca. Ini kaca ini kalau kena panas itu memuai. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang mengerti fisika sedikit saja ketika masang kaca jangan terlalu rapat tuh cempetnya. Jangan terlalu rapat itu penahannya. Beri ruang sedikit supaya saat dia memuai dia punya ruang untuk memuai sehingga kaca tidak mungkin pecah. Pernah melihat kejadian kaca pecah? Ya, tetapi tidak dikasih tekanan apa-apa. Itu karena peningkatan suhu saja, karena tidak ada ruang, pecah tuh. Itu juga sama, meledak namanya. Rel kereta api. Kalau kita lihat rel kereta api tidak panjang, misalkan 40 km panjang, tidak. Itu rel kereta api itu potong-potong aja. Antara satu rel dengan rel yang lain itu ada ruang kosong. Karena kalau suhu memuai, dia harus ada ruang untuk memuai.
berubah volumenya. Seperti itu. Nah, sama. Bayangkan dalam hidup kita. Saat ada tekanan yang besar, di dalam memuai, ruang tidak ada. Yang pertama akan lari ke sini, ke otak. Dua lari ke sini, ke mulut. Yang berikutnya lari ke dalam tindakan. Kalau tidak bisa tersalurkan lewat ini dan itu tindakan, berikutnya apa? Kayak balon. Tubuh kita menjadi simptom. Tubuh kita tidak kuat lagi menahan tekanan itu. Timbul kanker. Timbul berbagai macam penyakit. Dan kita selama ini tidak mengerti. Dikiranya penyakit itu malah dari Allah katanya.